Halo sahabat-sahabat Putramo dimanapun berada, jumpa lagi pada konten saya malam hari ini, sahabat ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang ya, kapanpun atau dimanapun sahabat-sahabatku menyaksikan atau menonton konten saya ini, sahabat ya. Malam hari ini saya mau berbagi pengalaman saya selama berada di atau selama menjadi konten kreator ya, atau selama menekuni dunia per-YouTubean, sahabatku semua ya. Sahabatku semua, seperti yang pernah saya ceritakan atau yang pernah saya sharingkan beberapa waktu yang lalu, awalnya konten saya ini adalah berisi tentang bonsai kelapa, sahabat ya. Tetapi karena kondisi, keadaan ya, salah satunya saya itu juga hobi nyanyi ya, sahabat. Walaupun suara saya tidak begitu bagus, atau dengan kata lain ya, kalau menurut saya ya pas-pasan lah ya, sahabat ya. Dan saya juga mencoba beberapa kali membuat cover lagu, namun yang terjadi adalah klaim hak cipta, sahabat ya. Tentunya ini membuat kita merasa terganggu ya, apalagi pemula seperti saya. Ini merupakan suatu hal yang tidak mengenakan, sahabatku ya semua. Dan sahabatku semua, perlu diketahui bahwa inilah yang memotivasi atau inilah yang menjadikan saya atau yang membuat saya ini mampu, sahabat ya, untuk menciptakan lagu ya, menciptakan lagu-lagu. Mungkin sahabat-sahabat melihat bahwa lagu saya cukup sederhana dan ada yang mengkritik, katanya nadanya seperti itu aja. Tetapi paling tidak dengan YouTube ini ya, atau dengan kita menjalani kehidupan sebagai konten kreator ini, sahabatku, memaksa kita untuk kreatif ya, sahabat. Mungkin hal yang tidak pernah kita buat, hal yang tidak mungkin bagi kita, mungkin itu bisa terjadi ya di dunia YouTube ini. Pastinya kita harus belajar dan punya keinginan yang kuat untuk untuk menghasilkan satu karya, sahabatku. Dan itu sudah terbukti pada diri saya ya, terkhusus ya. Jadi selama saya menekuni dunia YouTube atau menjadi seorang konten kreator, sahabatku ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang kreatif itu sering muncul ya dalam pikiran kita. Seperti contohnya menciptakan lagu ya, sahabat. Sebenarnya menciptakan lagu ini bagi saya merupakan suatu hal yang sulit, karena secara fakta, secara keadaan saya cumanlah mampu untuk bermain gitar ya dengan chord dasar, sahabat ya, chord dasar, karena kebetulan saya suka lagu-lagu nuansa slow rock ya. Jadi saya sedikit mengetahui ya, menguasai juga, kadang tidak menguasai, mengetahui beberapa kunci atau chord gitar yang dasar, sahabat. Dengan modal yang tadi ya, chord dasar tadi, itulah yang menjadikan atau yang membantu atau memandu saya untuk menciptakan lagu, sahabat. Jadi ketika saya menciptakan lagu saya yang pertama ya, saya hanya mencoba bermain gitar ya, mencari chord dasar, kemudian mencoba lirik-lirik yang sederhana, sahabatku. Jadi mungkin saya belum, kalau dilihat dibandingkan dengan yang sudah terkenal ya, mungkin masih jauh ya, sahabat ya. Tetapi untuk kita sebagai konten kreator pemula, ini merupakan suatu hal yang positif menurut saya ya. Dan seperti yang sahabat-sahabat ketahui bahwa saya sudah menciptakan beberapa lagu. Mungkin kalau dihitung kurang lebih 20 lagu lebih ya sudah saya ciptakan, sahabat. Ya ada yang sudah jadi, sampai hari ini sih belum jadi secara 100%, sahabat. Paling tinggi ya paling 80% ya, karena sekali lagi setiap waktunya saya akan terus perbarui, terus sempurnakan ya, sahabat. Ini semua dari YouTube, sahabatku. Mungkin kalau saya tidak terjun dalam dunia YouTube ya, saya tidak pernah punya kemampuan seperti ini, sahabat-sahabat. Jadi sekali lagi sahabatku semua, di YouTube ini kita dilatih, diajarkan, bahkan memaksa diri kita ini untuk menghasilkan suatu karya, bahkan karya yang mungkin kita tidak bisa, tapi
karena kita terus berusaha dan mempunyai niat dalam diri kita, akhirnya kita menghasilkan, mencoba, belajar, dan akhirnya kita menghasilkan satu karya, sahabat. Ya mungkin belum sempurna ya, belum bisa sesuai seperti yang kita lihat para musisi atau para pencipta lagu yang terkenal, itu mungkin masih jauh, sahabatku. Tetapi paling tidak, sahabatku ya, kita sudah bisa menghasilkan karya-karya original, karya-karya hasil karya kita sendiri, sahabat. Jadi seperti yang sahabat-sahabat lihat, beberapa lagu yang sudah saya bawakan ya, yang sudah saya ciptakan ya, itu semua adalah original, sahabat. Yang mungkin ide-idenya ada ya dari luar, tapi sebenarnya pada dasarnya semua original, sahabat. Dan itu merupakan hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita memang benar-benar serius menjadi konten kreator. Tapi satu hal yang paling penting, sahabat ya, yang mungkin menjadi perhatian khusus buat sahabatku semua, ini bisa terjadi, yang membuat saya bisa jadi seperti sekarang ini, semua itu adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan, sahabat. Jadi ketika kita merasa kurang, ketika kita merasa tidak mampu, kita sering meminta kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk menghasilkan sesuatu, Tuhan mampukan saya untuk menciptakan lagu, misalnya seperti itu. Dan karena kita memiliki doa, keinginan yang tulus, pada akhirnya kita dibantu, kita ditolong. Saya bilang sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sahabat-sahabatku semua, bagi sahabat-sahabat mungkin yang merasa sulit untuk menciptakan kreativitas ya, atau menciptakan konten-konten yang terbaru, gali saja, sahabat, apa yang sahabat miliki. Silakan digali, gali saja kemampuan sahabat, misalnya bisa membaca puisi, bisa bernyanyi, bisa bercerita ya, bisa yang lain-lainnya. Silakan digali terus, digali, dicoba ya, karena dengan kita mencoba menggali, kita latihan, praktek terus ya, kita coba terus, akhirnya kita memiliki satu keahlian dan suatu kemahiran, sahabat. Jadi kadang kalau saya dengar lagi, kita ulang lagi lagu-lagu saya itu, saya juga merasa bingung mengapa kok saya bisa menciptakan lagu-lagu seperti itu. Karena sekali lagi, lagu-lagu itu terkadang sekali jalan, sahabat ya. Jadi ketika kita ingin menciptakan lagu, ambil gitar, kemudian kita rekam, dan kita harus mainkan sekali jalan. Dan sekali jalan itulah kita langsung dapat nada, mendapatkan lirik, dapatkan chord ya. Di situ kita dapat, sahabatku. Dan setelah kita dapat rekaman tadi, kita catat, dan kemudian kita ulang lagi, dan kita perbaiki, kita revisi bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki, sahabatku. Itulah keuntungan ya, sahabat, ketika kita menjadi konten kreator. Yang namanya kreator, pencipta ya, pencipta konten atau yang harus kita bahas ya. Akhirnya seperti itu, sahabatku. Jadi pada sahabat-sahabatku yang sampai hari ini masih berjuang, tetap semangat ya, karena kita punya banyak kesempatan untuk menghasilkan satu karya selagi kita semua ya memiliki satu keinginan, memiliki satu tekad untuk maju ya, untuk menghasilkan karya-karya. Saya percaya kita semua akan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa, sahabatku semua. Kepada sahabat-sahabat konten kreator ya, atau sahabat-sahabat YouTuber pemula, tetap semangat, sahabat, dan terus berkarya. Jangan pernah malu ya, jangan pernah ragu untuk mengeluarkan atau menelurkan hasil-hasil karya. Itu jangan pernah ragu, silakan terus kerjakan. Karena yang saya rasakan begitu, sahabat ya, yang saya rasakan bahwa ketika kita terus mencoba, orang melihat kita sepertinya sudah ahli, sahabat, udah melihat kita memiliki suatu kemampuan. Sebenarnya belum ya, sebenarnya masih banyak kurangnya. Tapi itulah ya yang diajarkan, atau yang kita bisa dapatkan, hal positif yang kita bisa dapatkan selama kita menekuni dunia per-YouTubean, sahabat. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mencoba, kalau kita mau belajar, dan kalau kita tidak mudah menyerah ya, dan kemudian kita mau sharing, memberikan, saling bertukar informasi dengan sesama sahabat konten kreator ya. Dan kemudian satu yang paling penting juga ya, selain tadi kita berdoa, yang kedua itu yang juga penting, kita terus mencoba. Dan yang ketiga itu kita harus juga menerima ya, mau menerima masukan-masukan dari sahabat-sahabat kita.
sesama konten kreator. Mungkin ada yang senior, mungkin ada juga yang sama, mungkin ada juga junior. Kadang-kadang masukan-masukan mereka itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, sahabat ya. Jadi kepada semua sahabat-sahabatku sesama YouTuber pemula, tetap semangat ya, tetap semangat, jangan pernah ragu untuk menghasilkan karya. Sekali lagi, yang menilai baik tidaknya, bagus tidaknya sebenarnya ya mungkin kita bisa melihat ya, bisa menilai, tetapi bisa jadi itu merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita yang memang membutuhkan seperti hal seperti sekarang ini ya. Jadi kepada sahabatku semua, tetap semangat dan lanjutkan perjuangan, jangan pernah menyerah ya apapun kondisinya, dan keluarkan terus semua potensi-potensi diri ya sahabat. Semua potensi diri itu dikeluarkan, jangan ragu-ragu ya. Dan jangan pernah takut untuk tidak diterima. Kerjakan aja semua dengan sebaik mungkin, sahabatku ya. Demikian sahabatku semua ya, kepada semua sahabat konten kreator dimanapun berada di dunia YouTube ini, sebenarnya kita bisa banyak belajar banyak hal ya. Kita juga bisa menjadikan diri kita ini yang nggak tahu apa-apa bisa jadi tahu apa-apa, menjadi kita yang tidak bisa menjadi bisa, sahabat. Tergantung kita punya niat, punya tekad apa tidak ya untuk terus maju ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabat ya. Jadi dari bonsai kelapa kemudian bergeser menjadi pencipta lagu ya, walaupun lagunya masih sederhana, tapi bagi saya itu merupakan satu karya yang harus kita keluarkan. Memang saya akui banyak sekali orang yang mengkritik ya, yang mengatakan bahwa lagunya kok seperti itu, kemudian nadanya kok seperti itu banyak yang mengkritik seperti itu, sahabat. Terus sekali lagi, itu jangan menjadikan kita itu mundur. Biar aja, paling tidak kita sudah melakukan, sahabat, kita sudah menghasilkan karya. Mereka yang mengkritik belum tahu ya mereka menghasilkan karya, tapi kalau mereka yang sudah menghasilkan karya lebih baik lagi, berarti kritik yang membangun, itu sangat bagus. Tapi terkadang orang yang tidak bisa, pandainya cuma mengkritik, menjatuhkan, sahabat, tapi dia tidak bisa melakukannya. Bahkan dengan kata lain, dia pun tidak bisa melakukan itu gitu. Dia cuma hanya bilang, wah ini seperti ini, nadanya sama, kok sepertinya gini, gampang. Itu orang gampang ngomong seperti itu, padahal dia sendiri tidak menghasilkan apa-apa, sahabat ya, belum menghasilkan. Bahkan saya pernah ada orang yang ngomong sama saya seperti itu, saya tantang, silakan kamu menghasilkan, saya bilang, silakan kamu menghasilkan. Kalau kamu menghasilkan, baru kamu bisa bercerita dengan saya. Tapi kalau kamu belum menghasilkan ya kamu jangan banyak cerita, karena sekali lagi kalau cuman tong kosong nyaring bunyinya itu banyak, sahabat ya. Tapi itu sekali lagi tantangan, jangan sampai kita mengalah, nyerah dengan itu dan patah semangat. Tetap semangat, sahabat, itu tantangan yang akan kita hadapi sebagai konten kreator ya. Jangan pernah menyerah. Begitu sahabatku semua, semoga sharing saya pada kesempatan malam hari ini bisa berguna ya, menjadi motivasi yang luar biasa untuk sahabat-sahabatku semua. Jangan pernah menyerah ya. Saya percaya sahabatku semua sama konten kreator mempunyai potensi-potensi yang luar biasa. Saya juga percaya sahabat-sahabatku semua mempunyai talenta yang luar biasa. Silakan dikembangkan, silakan ditunjukkan kepada dunia ya. Mumpung di YouTube ini kita tidak mengeluarkan banyak biaya ya, dan tidak perlu banyak syarat untuk saat ini ya. Silakan tunjukkan kepada dunia. Saya percaya suatu ketika karya-karya kita pasti tidak akan sia-sia, dan pasti akan ada yang berhasil, ada yang meledak katanya, dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Demikian sahabatku semua ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetap semangat untuk kita semua, tetap berjuang dan percaya diri ya, bahwa sebenarnya kita semua diciptakan Tuhan itu mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, keunikan-keunikan sendiri, dan itu yang kita pakai dan yang akan kita gunakan untuk kita tunjukkan kepada dunia ya, sama sesama konten kreator, subscriber kita, dan mungkin orang-orang yang belum mengenal kita. Terima kasih sahabatku semua, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam hormat saya kepada semua sahabat, tetap semangat kita sebagai pejuang YouTube, dan kita percaya kita semua akan sukses di bidang kita masing-masing, dan kita akan diberkati Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.